Dewa Medis Terkuat. Bab 825. Mendengar perkataan pihak lain, Xiao Wange tidak marah, tetapi hanya tersenyum tenang dan berkata, "Aku bisa membuka rahasia makam abadi ini. Bukankah kamu masuk ke sini hanya untuk mendapatkan rahasia ini? Selain itu, kamu terjebak di sini, kamu juga ingin keluar, kan? Bersamaku, kamu akan memiliki kesempatan untuk keluar." Semua orang mencibir. "Apakah menurutmu kita semua bodoh?" "Benar sekali. Kau hanyalah seorang penguasa agung, dan kau berani mengatakan hal-hal seperti itu. Tahukah kau bahwa banyak dari kami di tingkat Dewa Pejuang telah mengintai di sini selama bertahun-tahun dan masih tidak dapat melakukan hal seperti itu? Kau gadis kecil, apakah kau masih ingin menipu kami?" Xiao Wange tersenyum acuh tak acuh. "Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku adalah keturunan keluarga Xiao? Apa katamu?" Semua Dewa Dou terkejut. Garis keturunan keluarga Xiao, semua orang tahu apa artinya. Karena pemilik makam abadi ini bermarga Xiao. Orang-orang dari keluarga Xiao berarti bahwa mereka adalah keturunan pemilik makam abadi ini. Rahasia keluarga Xiao yang telah dicari-cari semua orang selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat diketahui, mungkin orang-orang dari keluarga Xiao dapat mengetahuinya. Mengapa kami harus percaya pada Anda? Benar sekali. Kita harus percaya apa yang kau katakan. Apa kau pikir aku bodoh? Xiao Wange tersenyum acuh tak acuh dan memotong telapak tangannya. "Jika aku tidak salah, Raja Serigala Petir Liar itu dulunya adalah hewan peliharaan leluhur keluarga Xiao kita. Kurasa dia pasti ingat bau ini." Begitu suara itu terucap, Raja Serigala Guntur yang berada di tengah pertempuran tiba-tiba berhenti dan menatap Xiao Wange, dengan sedikit kebingungan di matanya. Seketika itu juga ia merasa ngeri. Bau ini, apakah ini keturunan keluarga Xiao? Melihat pemandangan ini, semua orang di antara penonton langsung percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Wange. "Kamu benar-benar keturunan keluarga Xiao." Bahkan Lin Zentian pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Mata dosen yang tak terhitung jumlahnya bersinar hijau. Mereka datang ke sini selama bertahun-tahun, untuk apa? Untuk mendapatkan warisan keluarga Xiao. Namun, setelah bertahun-tahun, tak seorang pun mendapatkannya. Sekarang, keturunan keluarga Xiao benar-benar muncul, siapa yang tidak akan gembira? Xiao Wange berbicara lagi. "Asalkan kau berhenti menyerang Xiao Chen, aku berjanji akan menuntunmu untuk menemukan makam leluhur keluarga Xiao. Bagaimana menurutmu?" "Oke, setuju." Begitu kata-kata itu diucapkan, seorang dewa pertempuran wanita melangkah maju dan meraih lengan Xiao Wange. "Semuanya mengungsi, kelilingi dia dengan formasi, dan jangan biarkan dia mengikuti kita." Semua orang menerima perintah dan segera membentuk formasi. Lebih dari 100 formasi tingkat dosen, termasuk beberapa formasi abadi, menekan Xiao Chen pada saat yang sama, secara langsung menghalangi kemampuannya untuk bergerak. Aliansi dosen mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Aliansi Dewa Pejuang melarikan diri, dan Raja Serigala Petir Liar segera menyusul dengan anak buahnya. Sebagai hewan peliharaan leluhur keluarga Xiao, tentu saja dia tidak bodoh. Jika ia dapat mengikuti semua orang dan mendapatkan bagian dari rahasia leluhur keluarga Xiao, maka begitu ia memiliki kesempatan di masa depan untuk maju menjadi binatang peri, ia dapat menjadi orang yang mendominasi takdirnya sendiri. Tidak perlu menjadi monster bintang lagi. Semua orang melarikan diri dengan cepat. Di bawah, formasi itu meledak satu demi satu. Xiao Chen meraung dan berubah menjadi cahaya keemasan, melesat langsung ke langit. Formasi di bawah semuanya meledak, menyebabkan seluruh lembah serigala liar runtuh. Lin Zentian segera menyusul. "Chener, kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Guru, akhirnya saya melihat Anda." Lin Zentian agak tersentuh. "Dasar bocah bodoh, bagaimana kau bisa mengikuti lubang cacing dan datang ke tempat ini? Tempat ini sangat berbahaya. Begitu kau masuk, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri." "Tuan, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk keluar." "Tapi, Tuan, bukankah kau kehilangan lengan dan semua kultivasimu? Bagaimana mungkin kau tampaknya telah mencapai tahap awal Dewa Pejuang 100 domain?" Lin Zentian menghela napas dan berkata, "Setelah kultivasiku hancur, aku memasuki lembah serigala liar. Binatang buas bintang ini tidak memperdulikanku. Mereka hanya memperlakukanku seperti orang mati dan bahkan tidak mau memakanku. Tanpa diduga, ini memberiku kesempatan untuk bertahan hidup di lembah serigala liar. Aku bahkan menemukan teknik sihir yang sangat misterius. Itu membuatku bisa menerobos dan kemudian berdiri lagi,
menerobos lagi hingga aku mencapai alam dewa perang 100 domain. Begitulah adanya. Semoga Tuhan memberkati Anda. Oh, Chener, istrimu telah ditangkap. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu bukan istriku yang ada di sini. Sambil berkata demikian, Xiao Chen melepaskan Liu Yunxuan dan Xiao Zi dari dunia pribadinya. Melihat mereka berdua, Liu Yunxuan dan Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Xiao Chen, ini. Singkat cerita, ini adalah guruku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di tempatku sekarang, dan keluarga kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Murid, saya memberi salam kepada guru. Liu Yunxuan segera menarik Xiao Zi untuk berlutut dan memberi hormat pada Lin Zentian. Lin Zentian buru-buru menarik ibu dan anak itu. Sama-sama. Aku tidak pernah menyangka kau akan melahirkan putri secantik itu untuk muridku. Sayang sekali aku tidak punya apa-apa di tanganku saat ini, dan aku tidak bisa memberikan kalian berdua hadiah. Tuan, Anda sangat sopan. Anda telah menyelamatkan keluarga kami dan Anda telah mengajari Xiao Chen, yang merupakan hadiah terbaik bagi kami. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Xiao Chen? Gadis tadi. Lin Zentian tiba-tiba teringat Xiao Wange. Xiao Chen menjelaskan lagi. Namanya Xiao Wange, dan dia adalah putri dari keluarga Xiao di Womhole. Aku datang ke Womhole dan mengenalnya. Dia adalah pemanduku. Jadi begitulah adanya. Lin Zentian mengangguk, tetapi berkata dengan serius. Meskipun dia hanya teman biasa, dia rela berkorban demi guru dan murid kita. Kita tidak boleh meninggalkannya sendirian. Kalau tidak, bukankah kita sama saja dengan binatang? Tuan benar. Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menemukannya. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu kepada Liu Yunxuan dan putrinya, dan mengirim mereka ke ruang pribadinya lagi, sebelum dia mulai menjelaskan. Mereka menangkap Xiao Wange hanya agar Xiao Wange membawa mereka mencari lokasi tempat leluhur keluarga Xiao dimakamkan di makam abadi. Karena hanya orang-orang dari keluarga Xiao yang bisa menemukan tempat itu. Selama kita menemukan lokasi itu, kita bisa menemukan mereka. Lin Zentian benar-benar bingung. Apa kau bercanda? Ada begitu banyak orang yang bisa menemukan lokasi itu, hanya Xiao Wange yang bisa. Mereka sudah pergi sekarang, bagaimana kita bisa menemukan mereka? Mungkinkah kau telah membuat formasi pelacakan pada Xiao Wange? Tidak. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, yang membuat Lin Zentian semakin bingung. Bagaimana apanya? Maksudku, bukan hanya Xiao Wange, keturunan keluarga Xiao. Ada satu lagi di sini. Bab 826. Sang guru tiba-tiba terkejut. Apa kau bercanda? Keluarga Xiao ini adalah keluarga Xiao Womhole. Keluargamu berada jauh di planet bumi yang terpencil di Bima Sakti, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan keluarga Xiao Womhole? Xiao Chen sudah menebak ekspresi tuannya dan tersenyum acuh tak acuh. Tuan, Anda tidak tahu. Keluarga Xiao sebenarnya berasal dari negeri dongeng. Mereka hanya terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok memasuki lubang cacing, dan kelompok lainnya hanyut ke bumi. Jadi ada hubungan seperti itu. Baiklah, sekarang kita bisa mencarinya. Dalam perjalanan, aku akan menceritakan apa yang terjadi beberapa hari ini. Bagus. Sang guru dan muridnya tidak berani memiliki keberanian sedikit pun dan segera mengejarnya lagi. Sepanjang jalan, Xiao Chen menjelaskan kepada tuannya apa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, yang membuat Lin Zentian terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen telah selamat dari begitu banyak bahaya dalam waktu yang begitu lama. Ini semua salahku. Jika bukan karena apa yang terjadi antara aku dan Su Qianyu, kamu tidak akan menderita seperti ini. Lin Zentian mendesah dengan perasaan bersalah, sementara Xiao Chen tersenyum tenang. Guru, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karena kesulitan-kesulitan ini, aku tidak akan sampai pada titik ini hari ini, dan aku tidak akan mampu menyelamatkanmu. Mungkin, ini adalah kesulitan yang telah diatur Tuhan untuk kita. Lin Zentian mengangguk. Kau benar, hargai masa kini. Jalan seni bela diri penuh dengan kesulitan, dan tidak mudah untuk bertahan hidup. Baiklah. Guru, aku sudah merasakan aura sekelompok orang di depan. Silakan masuk ke dalam kuali ilahi 9 provinsi milikku. Akan lebih mudah bagiku untuk menghadapi mereka sendirian. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bersembunyi di kuali sucimu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Lin Zentian bersembunyi di Jiushu Divine Cauldron.
Pada saat ini, di depan, lebih dari 100 dewa petarung dari 100 wilayah, ditambah Raja Serigala Guntur Liar, matanya bersinar, menatap lurus ke arah bukit kecil di tanah. Bukit kecil ini tidak terlihat sama sekali, tetapi dengan kedatangan Xiao Wange, bukit itu mulai memancarkan cahaya keemasan redup. Siapapun yang jeli dapat melihat sekilas bahwa bukit ini mengandung sesuatu yang sangat penting. Semua dewa pejuang 100 domain sangat gembira. Akhirnya, kami menemukan tempat ini. Butuh waktu 10.000 tahun penuh bagi kami untuk akhirnya menemukannya. Saya tidak pernah menyangka benda itu akan berada di tempat yang sangat tidak mencolok seperti ini. Tidak heran kami tidak dapat menemukannya selama bertahun-tahun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tapi hari ini, akhirnya kita menemukannya. Selama kita bisa merebut warisan di dalamnya, kita akan memiliki kesempatan untuk naik ke keabadian. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata, kenaikan menuju keabadian, mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Menjadi abadi adalah mimpi yang tidak berani dibayangkan oleh semua prajurit sepanjang hidup mereka. Hanya mereka yang telah mencapai alam dewa petarung yang berani memikirkannya. Selain itu, jika mereka dapat memperoleh warisan di makam ini, mereka akan mengambil langkah besar menuju impian mereka untuk menjadi abadi. Cepat, biarkan gadis itu membuka makamnya. Di bawah pengawasan semua orang, Xiao Wange mendesah pelan, mengeluarkan darah dan esensinya sendiri, dan benar-benar menerangi bukit di bawah. Setelah menerangi bukit di bawah, banyak orang bergegas masuk. Namun, saat mereka baru saja jatuh, mereka langsung terpental kembali oleh formasi emas dalam sekejap. Apa yang terjadi? Mengapa formasi ini masih menghalangi kita? Keturunan keluarga Xiao, apa yang terjadi? Semua orang menatap Xiao Wange dengan tatapan sinis, dan Xiao Wange sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ajaran leluhur keluarga Xiao mengatakan bahwa selama kita menggunakan garis keturunan keluarga Xiao, kita dapat membuka formasi ini. Adapun sisanya, aku tidak tahu banyak. Mungkinkah dia memberikan terlalu sedikit darah? Pergi. Bunuh dia dan biarkan dia berdarah. Aku tidak percaya. Kita sudah menemukan tempat ini, tapi kita masih tidak bisa membuka formasi ini. Wajah Xiao Wange menjadi pucat. Apa yang kamu lakukan? Jangan melakukan hal bodoh. Kami hanya ingin bermain-main saja, apa yang dapat Anda lakukan? Benar sekali. Leluhur keluarga Xiaomu menjebak kita di sini selama 10.000 tahun. Kita hanya membunuh satu keturunannya, yang dianggap sebagai keuntungan baginya. Saat semua orang hendak menyerang Xiao Wange, cahaya keemasan yang tajam melesat keluar dari belakang. Tebasan pembelah langit yang menghancurkan bintang. Serangan area yang dahsyat itu langsung menjatuhkan semua orang yang hadir ke tanah. Sialan. Itu bajingan tadi. Sialan. Kok dia bisa sampai di sini? Kok dia tahu rute ini? Pasti keturunan keluarga Xiao yang memberitahunya. Bunuh kedua jalang ini. Begitu dia selesai bicara, Xiao Chen melepaskan beberapa sinar pedang, menebas dan menghancurkan tubuh dua dewa pejuang 100 domain di tempat. Kemudian, dia datang ke sisi Xiao Wange, dan Xiao Wange tercengang. Xiao Chen, bagaimana kamu tahu tempat ini? Apakah kamu memasang formasi pelacakan padaku? Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku juga keturunan keluarga Xiao? Xiao Wange sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia mengira Xiao Chen berbohong padanya. Tanpa diduga, itu benar-benar terjadi sekarang. Semua orang bergegas keluar dari ledakan dan mencibir Xiao Chen. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu memiliki trik tersembunyi. Tapi kebetulan kita masih memikirkannya. Bunuh keturunan keluarga Xiao, ambil darah mereka, dan gunakan untuk membuka makam abadi. Satu lagi tidak terlalu banyak bagi kita, haha. Xiao Chen tersenyum dingin. Sekelompok orang idiot. Apa kalian tahu kenapa kalian akan gagal? Karena makam leluhur keluarga Xiao hanya terbuka untuk anggota keluarga Xiao. Apa kalian masih berpikir ini omong kosong? Siapapun bisa masuk ke makam leluhur keluarga Xiao kita. Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan setetes darah langsung menetes ke bukit di bawahnya. Sampai jumpa lagi. Xiao Chen mengangkat jari tengahnya, memeluk Xiao Wange, dan melompat ke dalam formasi makam abadi. Lebih dari 100 dewa petarung, ditambah Raja Serigala Petir, menjadi marah di tempat. Kami akan membunuhmu. Saat berikutnya, banyak sekali seni abadi ditembakkan dengan liar ke formasi di tanah. Pada saat ini, seluruh bumi mulai runtuh. Namun,
Formasi di bukit tetap aman dan sehat. Bahkan bukitnya pun utuh. Semua orang geram dan marah sekali. Bajingan, bajingan, bajingan kecil ini benar-benar membuatku marah. Tetapi saat ini, ada juga orang yang sangat tenang. Semuanya, jangan panik, jangan bingung. Meskipun bajingan kecil ini sudah masuk, dia pasti akan keluar. Kita tunggu saja di sini sampai dia keluar dan lihat bagaimana dia mati. Bersambung.